Hari ini kita berkunjung ke Banyumanik. Di kedai sehat punyanya Bapak Budi di Gedawang. Nah, ini beliau lagi sibuk untuk merawat tanaman. Selamat pagi Bapak Budi. Pagi Mas Jampang, mantap. Terima kasih sudah hadir ke sini. Oke Pak Budi. Ini lagi apa Pak? Ini saya kebetulan lagi dapat biji tanaman geometri. Oh gitu Pak ya. Terus saya coba untuk nanti coba temukan di tempat pembenihan. Rencananya Oke begitu Pak. Mas Jampang. Oke. Ini Moga-moga benar. oke ini tak lihat-lihat dulu Pak nggih. Silakan. Yes, apa adanya. Oke Pak. Ini Pak Budi ini pembudidaya tanaman, segala jenis tanaman, baik itu bonsai ataupun tanaman hias. Ini ada beberapa yang sudah berhasil hidup dibudidayakan. Ini ada jeruk kinggit. Ini penampakan jeruk kinggit yang sudah dibentuk menjadi bonsai mame. Ini dibentuk gaya air terjun. Terus ini hokianti. Ini jenis keladi-keladi. Ini ada juga legundi yang banyak manfaatnya untuk kesehatan, untuk pengobatan. Ini sisir. Nah, ini yang istimewa. Asem tapi manis. Pada umumnya asem itu kecut, tapi di tempatnya Pak Budi beliau membudidayakan asem manis. Ini pohon geometri yang sudah dicangkok, rencana untuk diperbanyak. Ini ada cemara gaya air terjun yang aduhai indah pokoknya kalau air terjun. Ini banyak sekali asam manis hasil budidaya Pak Budi. Ini jeruk kinggit. Ini serut. Ini jeruk kinggit lagi. Ini adenium. Banyak banget yang sudah di polybag kecil-kecil dan juga pot kecil-kecil. Inilah penampakan asam manis. Ini serut merah ya. Serut merah bagi rekan-rekan yang belum tahu atau belum pernah melihat serut merah, inilah penampakannya. Ada bunganya. Ini bunga apa ini? Bagi rekan-rekan yang paham bisa tulis di kolom komentar. Wah, ini ada tamu Pak Budi, kedatangan tamu. Mas Yadi ini, sahabat alam kita. Oh, Mas Yadi ya. Mas Yadi, selamat pagi Mas Yadi. Selamat pagi. Pak ini bawa apa ini Mas? Ini
Ini Mas Yadi tadi membawa apa namanya? Oh, enggak tahu namanya itu. Keladian untuk apa? Kebetulan warnanya merah, bagus. Wah, cantik. bagus itu. Warna merahnya seperti ini, nanti kita akan coba perbanyak dengan melakukan potong-potong sehingga nanti bisa tumbuh lebih banyak lagi. Itu semacam sente wulung ya, tapi bagus ya. Bagus ya, ini ya. Warnanya berbeda, merah. Semoga nanti bisa tumbuh dengan baik. Amin, Pak. Amin. Mantap, mantap, mantap. Moga-moga Oke, Pak, kita mau tanya-tanya dulu. Mas, Pinara, Mas. Monggo Mas Yadi. Ini Mas Yadi malu-malu. Tim pembulang. Wah, Mas Yadi ini biasa bulang. Berbeda dengan Pak Budi. Pak Budi biasa di adalah rumah. pembudidaya. Nah, tapi di lain waktu kalau lagi free juga bulang juga, Pak ya. Iya, betul. Olahraga sekaligus mencintai alam. Bagus, Pak. Terus kenapa Pak Budi lebih suka membudidaya tanaman, Pak? Iya, begini Mas Abang. Kalau kita membudidayakan tanaman itu kan rasa puasnya tuh mulai dari bibit hingga kemudian tumbuh itu kita tuh kayak deg-degan nungguin anak lahir. Istilahnya begitu. Begitu muncul tunasnya kemudian tumbuh itu rasanya ada seolah kayak ini loh, kalau kita menyayangi alam. Kita akan juga mendapatkan kepuasan batin lebih tepatnya. Dan nantinya begitu tumbuh besar kan kita bisa mengarahkan mau jadi seperti apa, mau kita bebaskan untuk tumbuh atau kita bentuk, ya itulah kemurahan yang bisa kita dapatkan. Oke Pak Budi, ini kan ada tadi saya lihat ada jeruk kingkit, terus asam manis. Nah ini kita mau apa itu bedah asam manis. Lah kok asam ini kok manis Pak Budi? Biasanya asam itu kecut. Ini sejarahnya gimana ini? Betul. Ya, sejarahnya saya dapat asam manis itu sebenarnya asam ini kebetulan saya berkunjung ke Boyolali di tempat Pak D saya di sana. Nah, beliau itu pernah pada waktu di Jakarta bertemu dengan keluarga kerajaan Thailand yang dia membawa sekantung buah asam. Pada heran kok asam dimakan. Ternyata setelah dipersilahkan untuk mencicipi, itu rasanya manis. Sama sekali tidak ada kecutnya yang tajam. Ya. Jadi lebih kayak permen nano-nano itu bahkan lebih manis. Wah. Nah, luar biasanya begitu. Iya. Nah, Pak Desa kebetulan juga beliau suka tanam tanaman, maka yang dibuang bijinya tuh sama teman-temannya itu dikumpulin, termasuk beliau tuh dikantongi gitu aja. Waktu itu sekian tahun yang lalu, bahkan mungkin 10-20 tahun yang lalu. Nah, kemudian beliau tanam di Boyolali, tumbuh bagus subur. Nah, kemudian setelah berbuah, saya kebetulan kira-kira 3-4 bulan yang lalu berkunjung ke beliau silaturahmi, diberi asam itu. Ini asam yang rasanya manis, bukan asam biasa. Maksud atau Pak D, saya belum percaya. Seumur hidup baru kali itu saya mencoba buah asam dan ternyata rasanya manis. Waduh, langsung Pak D saya mintanya ya bijinya, ayo sekolah digowo. Nah, itu bagi saya kesempatan karena saya senang membibitkan, senang mengolah mulai dari biji hingga tumbuh, itu bagi saya kepuasan batin. Akhirnya saya semai, saya taruh di sebuah kotak, kemudian kasih rock wool ya kalau nggak salah. Iya, rock wool. Rock wool itu dibasahin, saya teratur gitu, saya nggak ngitung berapa jumlahnya, tapi 40-50 ada. Saya tutup, berapa hari, seminggu itu sudah mulai mecah dan tentunya dengan tetap lembab ya, asal ditutupi dengan kain gelap supaya nggak kena sinar. Nah, itu mulai bertunas, akhirnya sekian banyak saya pindah ke pot setelah cukup umur. Saya pindah ke pot di sini, dan ini perlu juga diperhatikan medianya, teman-teman. Jadi gitu, media pengaruhnya sangat besar ya Pak ya? Pengaruhnya sangat besar. Jadi setelah dari rock wool itu akar-akar halusnya masih ada, kita pindah ke media, yang kita harapkan medianya kecukupan unsur haranya bagus. Ya, kalau bisa sih ya yang cukup porous supaya akar juga bisa lebih mudah menembus. Dan alhamdulillahnya setelah sekian waktu di antara yang tumbuh itu juga nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati. Jadi semuanya pada hidup, semuanya tumbuh dengan baik. Kita kasih sinar yang cukup banyak, alhamdulillah tumbuhnya bagus. Usianya ini kira-kira mungkin sekitar 1-2 bulan kalau nggak salah. Ini ya 1-2 bulan asam sudah segini, padahal
terkenal kalau asem itu pertumbuhannya paling lama gitu. Saya malah nggak tahu. Jadi Nggak tahu. bagi saya itu memang ini dunia yang baru. Kebetulan saya sebelumnya bekerja di perusahaan, tetapi kemudian 1-2 tahun ini saya sudah lepas dari perusahaan. Kesempatan untuk menyalurkan hobi, teman-teman. Ya, gitu. Menyalurkan hobi, kebetulan saya suka tanaman, karena kalau binatang saya juga mungkin kurang telaten, ya paling cuma ayam. Nah ini dengan tumbuhan seperti ini rasanya banyak hal yang kita syukurin gitu ya, karena tumbuhan ini ternyata bisa mengajak kita untuk bersyukur, mengajak kita untuk kalau kita ya berkagum-kagum terhadap ciptaan Tuhan. Benar sekali Pak. Jadi di alam ini khususnya tanaman di situ ada tanda kebesaran Tuhan Pak. Betul sekali. Ternyata ini teman-teman, apa itu asam Jawa ini sejarahnya dari keluarga kerajaan Thailand ya. Ya, Keluarga kerajaan Thailand, berarti ini pohon yang tidak sembarang pohon. Nah, bibitnya asli dari Thailand yang bawa dari keluarga kerajaan pada sebuah acara seminar di mana Pak D saya waktu itu hadir, kemudian keluarga kerajaan itu membawa sekantung asam manis, kemudian kita juga nggak percaya waktu itu, ya terus ditumbuhkan dan ini sudah generasi kesekian. Gitu Pak. Terus selain asam Jawa ada juga tadi jeruk kingkit Pak Iya, jeruk kingkit ada. Ya, jeruk kingkit, terus ada juga adenium. Ya, inilah contoh yang baru semai dan sudah tumbuh. Nah, ini prosesnya gimana Pak? Untuk sebelum kita taruh di rock wool ini prosesnya gimana? Tadi kayaknya ada biji yang ditaruh air. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan pada rekan-rekan. Ya, kalau di adenium itu sebenarnya hanya setelah dari buah yang kita ambil dari tanaman adenium, kita hilangkan kayak payung-payungnya yang kalau kena angin dia bisa terbang, itu kita kupas, kita ambil, hanya kemudian cukup di bijinya aja, kemudian kita tata. Ya, sayang kebetulan sudah nggak ada pelongsongannya, biasanya saya ambilin. Ini ya seperti ini Pak yang ya, di kurang lebih airnya. kecil semacam ini. Ya, kurang lebih kecil semacam kayak gini. Ini bibit adenium. Kemudian setelah itu kita tata di rock wool aja supaya hemat tempat aja, bukan hal yang gimana. Kemudian kita tutup, sekali lagi kita tutup. Setelah kita basahin dengan air yang lembab rock woolnya, kita tutup kain supaya gelap. Nah setelah kira-kira 4-5 hari itu sudah mulai nampak, 3-4 hari itu sudah mulai nampak, dia mulai keluar menggeliat dan sudah kecambah mulai ya, kecambah, betul, semacam kecambah gitu. Nah kemudian yang ini sama juga adenium, cuman ini yang bunganya berwarna putih. Ternyata morfologi badannya juga dia warnanya lebih terang dibanding yang biasanya berwarna merah. Ini yang biasa adenium yang berwarna merah, ini yang berwarna putih. Oh gitu Pak. Jadi nanti kalau sudah besar kita coba silangkan. Jadi sudah kelihatan dari awal sudah kelihatan kalau yang warna merah dan warna gelap lah, intinya badannya juga berwarnanya lebih gelap. Nah, warnanya lebih gelap. Kalau yang putih walaupun masih kecil ini lebih terang. Kebetulan ini juga ada, ini yang hitam-hitam ini adalah bibit tal yang tanaman yang warnanya biru yang sekarang banyak digunakan untuk orang diminum langsung, jadi warnanya biru, dijemurkan ke air panas. Kalau nggak salah ada orang telong, ada orang bilang bunga telong, ada yang bilang taliang. Oh telung ya, teh ya. Oh biasa untuk teh itu Pak ya. Betul, ini bijinya saya kemarin dapat dari saudara, cuman ini belum tumbuh. Ya, jenis kacang itu kayak kacang memanjang ya bijinya. Betul, ini saya jadikan satu aja karena hemat tempat, tapi gitu, ternyata memang belum tumbuh. Mungkin ini baru saya juga nyoba pertama kali, yang warnanya hitam-hitam ini bunga telong itu. Telong ya. Semoga nanti dalam beberapa hari nanti yang ini bisa tumbuh. Ini bunga. Itu bibitnya. Ya. Oke, terus Pak Budi ini ya ini ada juga Hokianti, jadi macam-macam ya Pak Budi ini gemar sekali untuk membudidaya. Terus kalau untuk di bonsai Pak Budi, kelebihan ketika membudidaya itu apa Pak? Iya, dengan kalau kita sekarang bicara bonsai, saya memang baru sebenarnya senang lama, tapi sedikit ilmunya. Jadi saya
Makanya saya beraninya belajar dari pembibitan, sehingga nanti pada saat kita mau bentuk bagaimana itu lebih enak. Kalau dari bibit kemudian tumbuh besar, meskipun nanti prosesnya lama, tapi ada kesabaran ya, karena bonsai sendiri sebenarnya mengajarkan kita untuk sabar, merawat, melestarikan, dan dengan tetap memelihara bentuk asli di alam. Kurang lebih demikian. Oke Pak Budi, jadi intinya kita dapat petik pembelajaran dari bonsai ya. Bonsai itu melatih kita sabar karena prosesnya memang penuh kesabaran, tidak bisa sulapan 1-2 tahun, tidak. Intinya bagaimana kita menikmati proses. Kan di balik itu ada kepuasan batin ya Pak ya. Iya, kita betul. Ada kepuasan batin tersendiri bagi si pelaku Pak ya. Iya, betul. Sehingga tidak heran kalau bonsai itu memang harganya mahal Pak ya. Iya, memang ada nilai kesabaran yang dan perjuangannya, karena kemudian dia akan diterpa oleh cuaca, diterpa oleh kondisi, sehingga terbentuk menjadi seperti apa, itu adalah proses yang tak terbayarkan sebenarnya. Iya benar Pak. Jadi intinya pelajarannya banyak sekali dari bonsai. Bonsai adalah pohon yang dituntut untuk kuat seperti manusia sebenarnya. Betul. Kondisi apapun kita harus kuat menjalani kehidupan ini Pak. Nggak boleh ambiar. Ambiar sidik kempot Pak ya. Betul. Terus Pak Budi, ini kalau bibit seperti ini berapa harganya kira-kira Pak? Ya, yang masih belum dibentuk ini. Ya, sebenarnya untuk masalah bibit itu bagi saya kan awam ya. Kadang orang menghargainya sekitar 30 atau 30 hingga 50 lah. Tapi juga sudah banyak yang saya kasihkan gitu kan. Artinya bagi orang yang suka, kemudian pas saya juga sesrek ya tak kasihkan gitu aja. Oke, gitu Pak ya. Dan Pak Budi ya sesuai namanya Budiman. Artinya Budiman juga rekan-rekan. Nah, terus ini ada contoh yang sudah dibentuk ya. Ada yang sudah dibentuk. Ya. Kalau yang sudah dibentuk ini kira-kira berapa Pak Budi? Kalau dari yang sudah dibentuk semacam kayak gini, ini bisa sampai 100 sampai 150, bahkan kalau orang memang suka. Kalau bicara seni itu sebenarnya cocok-cocokan terhadap seni yang coba kita tawarkan kepada sahabat untuk memiliki pohon. Satu, seninya adalah pohonnya langka apa enggak, karena memang untuk membibitkan untuk menyemai jeruk kingkit itu juga gampang susah, tapi sepanjang kita memang bisa, ya tentunya akan hasilnya baik. Ya. Yang kedua, bentuknya sendiri, stylenya sendiri adalah bagaimana orang menyukai style yang coba kita tawarkan, begitu. Jadi intinya untuk seni itu tidak ada patokannya Pak ya. Seni nggak ada patokannya. Orang mau beli lukisan berapapun, kalau suka juga tetap akan dibeli. Itulah bonsai Pak ya. Bonsai itu adalah seni hidup ya. Betul. Seni hidup. Jadi nilai ekonominya juga lumayan, bisa untuk tambah-tambahan, bahkan bisa untuk menopang kehidupan Pak ya. Betul sekali. Ini cuma butuh disinarin aja nih, kurang sinar. Terus apa itu pesan-pesan dari Pak Budi dengan budidaya itu apa Pak, harapannya terhadap kondisi alam kita lah yang semakin hari kayaknya semakin tidak seimbang karena banyaknya pembalakan liar ya, sehingga tidak diimbangi dengan budidaya. Nah, ini harapannya pada rekan-rekan apa Pak Budi? Sebenarnya untuk bonsai, taruh kata kita membentuk di alam itu juga membentuk kemudian cari dari alam itu juga nggak salah. Yang penting jangan lupa kita membalas alam juga, memberi ke alam juga. Apa yang kita ambil ke alam, jangan lupa kita memberi ke alam. Kita suka mancing, suatu saat kita perlu juga untuk naruh bibit ke sungai. Kita suka mengambil di hutan, di alam, dan jangan lupa kita harus menanam juga. Jadi lebih pada prinsip, sebelum kita mendapat, lebih baik kita memberi dulu ke alam. Pasti nanti balasan juga akan luar biasa. Ya memang perannya kecil setiap orang, tetapi saya yakin setiap orang kalau diniatkan untuk ayo kita mencintai alam, alam itu nggak akan marah kok sama kita. Kurang lebih demikian. Berarti intinya kita harus berpikir panjang ya Pak, tidak kesenangan sesaat aja. Ya, jangan lupa, intinya jangan lupa apa yang mungkin sudah pernah dilakukan, saatnya sekarang kita memperbaiki, karena
kita sudah banyak tahu, begitu alam kita sering lukai pasti akan membalas ke manusia dengan lebih dahsyat. Ya, istimewa sekali ini apa yang disampaikan oleh Pak Budi, salah satu pembudidaya tanaman baik itu hias ataupun tanaman bonsai. Jadi apa itu manusia sendiri sebenarnya punya kewajiban untuk menjaga alam ya Pak. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Budi ini udah pas sekali. Jadi tetap memayu hayuning bawono agar alam ini tetap lestari, tetap indah sehingga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dan juga ekosistem kelangsungan hidup di dunia ini tetap imbang Pak ya. Iya betul ya, harus itu. Oke gitu Pak Budi, terima kasih untuk review hari ini. Mudah-mudahan budidayanya semakin sukses. Siap, mantap. Sehingga mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang Pak ya. Jangan lupa channelnya Mas Jambang subscribe. Oke, terima kasih Pak Budi. Terima kasih.